orang kalau biduren itu bisa berbagai macam, bisa karena dingin, bisa karena makanan, bisa karena zat-zat yang menempel di tubuh atau gigitan binatang gitu. Biasanya bukan binatang besar tapi serangga ya, gigitan serangga namanya, baik itu nyamuk atau mungkin ada tungau atau dan sebagainya, atau mungkin kutu busuk bisa. Jadi karena gigitan itu ya tentu saja rasanya tidak enak karena mesti ada rasa gatel, dan kalau banyak, nah muka ini bisa apa namanya, di muka bisa seperti orang jadi sipit dan sebagainya, kemerahan seringkali seperti itu. Nah, oleh karena itu setiap ada penyakit biduren, yang pertama kali kita harus ketahui adalah apa penyebabnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang saya hormati, kita ketemu lagi dalam acara bincang-bincang ringan tentang kesehatan jasmani. Untuk pagi hari ini kita akan lanjutkan dengan materi yang lalu, yaitu tentang alergi. Namun demikian suasana pagi ini memang dingin, beberapa hari ini dingin sekali. Nah, mungkin ada kaitannya dengan bahasan kita tentang alergi. Untuk pagi hari ini kita bincang-bincang tentang penyakit kolbikol, biduren ya. Penyakit biduren itu termasuk penyakit alergi. Dalam bahasa medis seringkali biduren itu disebut urtikaria. Urtika itu suatu apa ya, peningkatan permukaan kulit oleh karena semacam udem gitu, udem lokal sedikit, udem di suatu daerah kulit sedikit, tapi bisa menyeluruh kalau disebut urtikaria. Urtika sendiri begitu, kalau urtikaria jadi banyak, urtika yang banyak, urtikaria. Biasanya penyakit urtikaria itu atau biduren itu bisa disebabkan oleh alergi karena cuaca dingin misalkan. Seperti sekarang ini mungkin orang-orang yang alergi bisa kumat karena dingin. Tetapi juga bisa karena makanan. Jadi orang makan makanan tertentu kemudian keluar biduren, gatal. Bidur itu biasanya disertai dengan rasa gatal, biduren, dari makanan tertentu ya, atau juga bisa karena obat-obatan tertentu. Jadi minum obat, tahu-tahu gatal keluar biduren. Atau mungkin karena ada benda yang menempel di kulit, misalkan ada jam tangan
apa namanya, plester kadang-kadang menempel, itu bisa menimbulkan biduran. Jam tangan dari kulit atau dari logam, tergantung alerginya. Juga mungkin karena gigitan serangga. Jadi kalau kita digigit nyamuk, nah timbul bindul sedikit, itu termasuk namanya urtika. Nek bendulnya banyak jadi urtikaria. Jadi semuanya itu karena akibat reaksi alergi. Reaksi alergi itu dalam ilmu kedokteran disebut bagian dari imunologi, ilmu yang mempelajari tentang kekebalan. Jadi itu diawali dari tubuh kita mengenal suatu bahan tertentu pada pertama, kemudian tubuh kita membuat yang disebut antibodi. Namun di sini ada yang lain. Kalau pada umumnya setelah ada benda asing masuk antibodi, itu nanti ada benda asing tersebut masuk lagi, maka itu dinetralkan. Itu namanya reaksi alergi antara antigen antibodi. Tetapi kalau alergi tidak menetralkan, tetapi menyebabkan gatal, bidur dan sebagainya itu. Loh, kenapa begitu? Wah, itu walau alam itu bagaimana prosesnya. Artinya boleh kita katakan itu reaksi yang sedikit menyimpang dari reaksi yang normal. Jadi yang normal itu kalau ada benda asing ditangkap, dinetralkan. Tapi ini ditangkap menimbulkan reaksi gatal, bidur dan sebagainya. Itulah alergi. Nah, alergi ini tidak setiap orang mengalami itu. Jadi seperti kami jelaskan yang lalu bahwasanya tidak setiap orang mengalami seperti itu, tapi ada orang-orang tertentu yang telah dipilih untuk sebagai itu, mempunyai reaksi seperti itu. Dan sekali lagi tidak pernah pada kesempatan yang pertama. Jadi orang makan udang gatelan itu pada waktu pertama kali makan udang tidak apa-apa. Nah, kedua, ketiga atau selanjutnya baru disitulah muncul alergi. Karena perlu ada kecukupan antibodi yang terbentuk kemudian bereaksi tadi. Itu alergi. Jadi termasuk bidur. Orang kalau biduran itu bisa berbagai macam, bisa karena dingin, bisa karena makanan, bisa karena zat-zat yang menempel di tubuh atau gigitan binatang. Biasanya bukan binatang besar tapi serangga, ya, gigitan serangga namanya, baik itu nyamuk atau mungkin ada tungau atau dan sebagainya, atau mungkin kutu busuk bisa. Jadi karena gigitan itu, ya tentu saja rasanya tidak enak, karena mesti ada rasa gatel, dan kalau banyak, nah muka ini bisa apa namanya, di muka bisa seperti orang jadi sipit dan sebagainya, kemerahan seringkali seperti itu. Nah, oleh karena itu setiap ada penyakit biduran, yang pertama kali kita harus ketahui adalah apa penyebabnya ini. Apakah itu karena hawa dingin, apakah itu karena ada hal yang menempel di tubuh kita, atau karena makanan, atau karena gigitan serangga dan sebagainya. Kenapa cari itu? Karena itulah pengobatan yang paling manjur nanti. Artinya kita harus menghindari hal-hal yang membuat alergi. Nah, alergi ini apa namanya, biduran ini tidak hanya kadang-kadang lokal besar, maksudnya jadi seperti bengkak, itu juga semacam biduran. Misalkan orang menggunakan semir rambut,
maunya rambutnya putih biar lihat muda, dihitamkan, tahu-tahu bengkak. Nah, itu termasuk seperti reaksi alergi yang biduran itu, cuma bidurannya agak menyeluruh di seluruh kepala misalkan. Itu. Nah, setiap prinsip penyakit alergi itu obat yang paling manjur menghindari hal-hal yang menyebabkan alergi. Tetapi kalau sudah terjadi alergi, ya kita kan tidak bisa menghindari, artinya harus dilakukan pengobatan. Kadang-kadang kita dengar itu diminumi air kelapa. Ya, air kelapa sebenarnya bukan zat anti alergi. Air kelapa itu banyak mengandung zat yang namanya kalium ya. Kalium itu sebenarnya lebih cocok kalau digunakan untuk orang yang kekurangan kalium. Kekurangan kalium itu misalkan apa? Orang yang terus-menerus sering kencing, itu bisa kurang kalium. Atau orang yang mencret, kurangan kalium, mencret. Itu lebih cocok. Ini orang sering mencret-mencret, misalkan, nah, minum air kelapa itu lebih cocok. Tapi kalau alergi, ya semestinya obat-obat yang anti alergi. Ya, yang paling mudah, yang paling terkenal orang-orang itu Insidal, ada CTM dan sebagainya. Itu adalah obat anti alergi. Tapi kalau sudah parah, kadang-kadang harus dikendalikan sistem imunnya. Obat-obat yang menekan sistem imun itu bisa digunakan, tapi itu harus di bawah pengawasan tenaga medis untuk sistem imun. Jadi itu yang paling sering kita jumpai adalah biduran, kolbikol orang istilahnya. Itu walaupun hanya bendul-bendul sedikit tapi gatel, karena gatelnya sangat, nah jadi bikin tak enak. Bahkan kalau gatelnya semua membuat kita seperti penampilannya bengkak, karena memang pada dasarnya bendulan itu, jadi kulit yang bendul pada orang-orang biduran itu bengkak lokal, kulit yang bengkak tapi lokal di situ, karena banyak lokal. Nah jadi semuanya kalau bisa menyeluruh ke seluruh tubuh, ya seluruh tubuh jadi bengkak, itu namanya. Mirip dengan itu, bengkak yang tidak begitu besar, lain dengan bengkaknya orang yang misalkan kena gangguan ginjal, kena gangguan liver, itu bengkak beneran itu. Bukan bengkak di kulit, tapi bengkak di sistem peredaran darah, agak berbeda. Nah, itulah yang namanya biduran, yang sering kali kita jumpai. Jadi sekali lagi kita perlu ingatkan bahwa alergi itu, penyakit alergi bisa muncul di kulit, bisa muncul di mata, bisa muncul di hidung, bisa muncul di sistem pernapasan, bisa muncul di sistem pencernaan ya. Misalkan kalau sistem pernapasan hidung pilek, kalau kena dingin pilek-pilek, nah itu alergi pada hidung. Kalau misalkan ada lagi, kalau dingin dia kumat sesak napas, nah itu karena asmanya. Ada yang kalau makan sesuatu mencret-mencret, berarti itu sistem pencernaannya. Masih banyak. Jadi alergi itu sampai, kalau saat sekarang ini di dunia kesehatan, sampai ada yang namanya disebut dokter spesialis alergi. Dah, karena saking luasnya penyakit alergi. Nah, oleh karena itu seringkali nanti ada tes alergi, orang disuruh tes alergi, disuntik berbagai macam obat di lengan kiri, lengan kanan, nah, sampai situ.
itu adalah salah satu tes alergi, tapi tidak selalu mencerminkan tes alergi itu alergi beneran kepada bahan yang dinyatakan alergi. Itu hanya sekedar warning, hanya sekedar perhatian. Banyak yang seperti itu tes alergi. Nah, karena itu kita, siapa dari keluarga kita, dari teman-teman kita, jika ada yang menderita biduren, nah itu perlu dicari apakah yang menyebabkan biduren itu yang akan digunakan untuk penanganan yang paling baik penyakit biduren karena alergi. Itu saja mungkin yang kami sampaikan pada saat ini, biar tidak terlalu banyak sehingga bisa kita serap dengan baik dan kita bisa menjaga kesehatan kita, keluarga kita, teman-teman kita, agar kita bisa melanjutkan proses kehidupan ini dengan baik, bisa menangani dengan baik dan bisa beribadah dengan baik. Mungkin demikian yang sedikit ini, mungkin ada sedikit, barangkali ada yang tanya, ya silakan Pak Taufik. Itu bahasan yang lalu ya. Jadi penyakit autoimun namanya itu. Autoimun itu adalah alergi kepada badan kita sendiri. Itu ada penyakit-penyakit tertentu, misalkan yang seringkali itu lupus, penyakit lupus. Ada penyakit multiple sclerosis. Ada lagi beberapa termasuk dalam jenis penyakit-penyakit itu. Nah, itu menanganinya kewenangan dari dokter-dokter ahlinya itu nanti, yaitu biasanya menggunakan sistem pengendalian sistem imun di dalam tubuh. Jadi ada obat-obat tertentu yang diberikan kepada orang tersebut yang terkait dengan menekan sistem imun. Nah, kalau menekan sistem imun itu nanti ada pelajaran yang tersendiri. Orang disuruh opname di sana, kemudian dikasih obat-obatan tertentu, dan itu di bawah pengawasan yang begitu ketat. Karena memang autoimun itu ada yang sampai fatal akibatnya. Seperti yang disebut multiple sclerosis itu, otot itu menjadi kaku semua, keras, kaku dan sebagainya. Nah, itu harus ditangani dengan benar oleh para ahlinya. Biasanya ahli alergi imunologi itu yang akan menangani. Dan memang untuk autoimun ini seringkali yang menjadi bahasan diantaranya dokter kulit juga ada, dokter penyakit dalam juga ada di sana. Dokter kulit misalkan ada penyakit autoimun misalkan yang disebut dengan psoriasis vulgaris, ada itu psoriasis. Itu orang kalau kena psoriasis itu pasti kumat-kumatan. Jadi pengendaliannya agak perlu khusus, dokter khusus ya. Karena orang yang kena seperti itu biasanya dia alergi kepada yang dari luar juga, dari dalam juga. Kemudian terkait dengan ini kejiwaan juga demikian. Jadi kalau stres dia juga kumat. Makanya tempo hari mungkin kalau ada orang yang diduga kena autoimun itu ada yang menyampaikan, ya jangan stres, jangan ini, ada itu baru-baru ini muncul. Itu yang autoimun. Jadi khusus yang dari dalam itu kita tidak bisa setiap tenaga medis tidak terlalu mampu menangani yang dari dalam itu. Harus benar-benar spesialis itu menangani.
Tapi kalau yang alergi dari luar seperti makanan, udara dingin dan sebagainya, itu bisa ditangani. Dan itu sangat tergantung kepada kepatuhan yang bersangkutan. Misalkan kalau dia makan udang itu gatel, biduran, ya sudah mesti sadar jangan makan udang, makan telur. Tapi susahnya itu begini, kalau misalkan makan telur, kalau makan telur biduran, saya tidak pernah makan telur, tapi dia makan makanan yang mengandung telur, misalkan roti. Nah, roti itu mengandung telur, kadang kumat. Ya itu sama dengan kalau orang makan makanan laut. Saya tidak makan ikan, tidak makan udang, tidak makan nus, tapi kok tetap gatel. Tapi makan petis, makan acan, ya sama saja itu. Atau makan kerupuk udang, ya sama saja itu. Ya, jadi itu walaupun hanya sedikit, tapi kalau alergi itu tidak bisa. Gampangannya misalkan orang memasak ikan di dalam panci, ikannya sudah diambil semua, pancinya ada dikorai, tidak ada dicuci, kemudian digunakan makan, itu masih bisa alergi itu, bekasnya itu. Nah, itu begitu. Makanya ya seringkali itu kita tidak sadari bahwa kita makan sesuatu yang bikin alergi, yang kita belum tahu atau memang tidak tahu. Tapi kadang ada yang bandel, memang bandelnya gimana? Lah, saya minum makan ini alergi, masih ada obatnya, jadi mau makan terus mau minum obat gitu. Ya sebenarnya itu kurang bagus. Tapi kalau dalam kondisi memang tidak bisa mengendalikan diri, ya sudah, apa boleh buat. Kadang-kadang orang, saya kalau mau ke undangan itu masih bawa obat insidal misalkan, kenapa? Karena di sana seringkali makan ada udang, ada ini, jadi saya minum obat terus mau makan. Ya monggo saja, itu pilihan masing-masing. Mungkin itu ada lagi satu mungkin, monggo. Bisa dijelaskan kalau dampak dari kemo seperti misalnya kemudian kulit pecah atau mungkin bibir pecah atau aku merasa sangat pedas sekali. Biasanya saya itu Lombok 5 itu enak, sekarang itu ujungnya sedikit saja pedasnya. Itu bukan masuk alergi, tapi itu memang dampak efek samping dari kemo, ya, dari obat. Tapi tidak masuk alergi. Bukan alergi. Kalau alergi itu misalkan orang disuntik misalkan tahu-tahu bengkak seperti terbakar misalkan, nah itu termasuk. Tapi kita mesti sebelum itu mesti diinfus obat alergi. Nah, diinfus pakai obat alergi. Ya, Dikasih. Obat alergi itu saya alergi obatnya apa? Kalau alergi obat tidak akan diberikan, Pak. Ya? Kalau alergi obat tidak akan diberikan. Karena alergi obat itu akan sangat-sangat berbahaya. Contohnya misalkan kalau orang mau disuntik antibiotik, biasanya disuntikkan di kulitnya dulu. Suntik kulit sedikit, ditunggu nanti berapa jam, apakah timbul bidur enggak di situ tuh, bendol itu. Kalau bidul dia tidak akan disuntikkan lagi. Obat yang dicobakan itu tidak disuntik. Karena apa? Efeknya sangat parah. Jadi kalau yang diberikan obat sebelum kemo itu biasanya obat-obat yang terkait dengan efek samping kemo, tapi tidak termasuk alergi. Kalau alergi pasti tidak diberikan, karena alergi obat itu sangat-sangat berbahaya. Bisa-bisa nanti kalau orang diinfus obatnya alergi, sebelum obatnya habis sudah terbang duluan itu. Itu kira-kira. Mungkin begitu sementara, moga-moga saja bermanfaat dan kita sedikit-sedikit biar bisa memperbaiki diri kita. Kalau ada yang alergi, mari kita perbaiki agar kita bisa tetap beribadah dengan baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.